Perkenalkan, nama saya Dinda Trijahyanti dari program studi akuntansi bisnis digital. Ini saya dan teman saya akan menjelaskan sedikit tentang berita tentang dampak AI terhadap industri media digital. Inti beritanya adalah CEO adalah salah satu perusahaan besar mengatakan bahwa AI telah mengubah cara orang mencari dan mengkonsumsi berita online secara drastis. Mencari mesin tradisional seperti yang dulu tidaklah dominan, kini juga menjadi industri sumber kunjungan utama karena munculnya keringkasan AI yang cepat dan otomatis seperti sekarang ini. Dan juga AI juga dapat mengubah sistem informasi dan mempermudah pekerjaan kita. Oke Dinda. AI itu dan kebijakannya dalam dunia penerbitan berita digital. Nah, dalam sebuah pertemuan besar industri, para pemimpin media digital membahas bagaimana kebijakan dan AI saat ini mengubah cara berita dibuat dan dibesarkan di internet. Organisasinya penerbitan berita yang menyatakan bahwa AI bukan hanya alat tapi juga tentang sekaligus peluang untuk terus bertahan dan berkembang. Intinya AI ini sangat berpengaruh besar ya dalam dunia digital saat ini, pada zaman saat ini juga bisa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang perusahaan juga. Mahasiswa nih juga nih, kebanyakan mahasiswa nih sekarang ngerjainnya pakai AI, Pak. Jujur, Pak. Dan juga AI juga sekarang ini bisa juga kerjasama sama global dalam bisnis digital, Pak, terutama di bidang perusahaan besar, di bidang layanan digital, orange business, menjadi dunia kerja, perusahaan lain untuk memperpadukan teknologi, otomatisasi dan lain digital di berbagai negara selama 5 tahun ke depan. Dan AI ini memberikan dampak yang baik dan yang buruk ya, Tina ya? Ya, betul sekali. Dalam kehidupan kita, terutama mahasiswa nih, kebanyakan yang ngerjain tugas-tugas pakai AI semua sekarang. Dan juga saham dan pergerakan bisnis digital di pasar itu juga harga saham sebuah perusahaan bisnis dan digital yang disebut itu yellow yang naik signifikasi dalam seminggu terakhir meskipun laporan keuangannya menunjukkan kerugian pada satu periode. Nah, makna berita tersebut investor tetap percaya pada potensi yang bisnis digital jangka panjang. Dan dua, ini menunjukkan betapa dinamisnya pasar digital saat ini. Intinya kayak AI ini sekarang ini kayak udah banyak mengubah cara-cara ya, terutama kita di mahasiswa nih juga nih, ya kayak ngerjain tugas tuh pakai AI, kerjaan pakai AI, kayak memudahkan pekerjaan gitu sebagai mahasiswa dan kayak orang yang udah bekerja. Boleh tahu pendapat Tina tentang apa arti AI dalam strategi bisnis digital itu apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau bagi saya itu AI bisa dibantu oleh optimasi konten. Kan banyak sekali anak muda sekarang bikin konten kreator seperti make up atau makan makanan. Itu bisa juga yang disebut konten, juga analitik dan juga pengalaman pengguna. Oh, berarti menurut Tina gitu ya, Mas, Ya. itu apa arti dari strategi digital dalam Dan juga saham dan pergerakan bisnis digital di pasar itu juga harga saham sebuah perusahaan bisnis dan digital yang disebut itu yellow yang naik signifikasi dalam seminggu terakhir meskipun laporan keuangannya menunjukkan kerugian pada satu periode. Nah, makna berita tersebut investor tetap percaya pada potensi yang bisnis digital jangka panjang. Dan dua, ini menunjukkan betapa dinamisnya pasar digital saat ini. intinya kayak AI ini sekarang ini kayak udah banyak mengubah cara-cara ya, terutama kita di mahasiswa nih juga nih, ya kayak ngerjain tugas tuh pakai AI, kerjaan pakai AI, kayak memudahkan pekerjaan gitu sebagai mahasiswa dan kayak orang yang udah bekerja. Sekali. Oke Dinda. AI itu dan kebijakannya dalam dunia penerbitan berita digital. Nah, dalam sebuah pertemuan besar industri, para pemimpin media digital membahas bagaimana kebijakan dan AI saat ini mengubah cara berita dibuat dan dibesarkan di internet. Organisasinya penerbitan berita yang menyatakan bahwa AI bukan hanya alat tapi juga tentang sekaligus peluang untuk terus
bertahan dan berkembang. Intinya AI ini sangat berpengaruh besar ya dalam dunia digital saat ini, pada zaman saat ini juga. Dapatnya dari iklan digital bisa berkurang. Media harusnya itu mencari strategi baru seperti berlangganan di digital, konten premium, atau kolaborasi dengan platform teknologi. Nah, gitu. Ada juga nih terdapat peluang baru nih terhadap bisnis digital di era sekarang itu, yang pertama personalisasi berita sesuai minat pembaca, juga analisis tren juga termasuk sama efisiensi biaya produksi. Intinya AI ini yang udah masuk ke zaman semua digital ya, terutama di semua media sosial, kayak memberikan dampak yang negatif sama yang buruknya gitu. Kebanyakan yang negatifnya, maka mahasiswa yang ngerjain tugas banyak yang salah tahunya pakai AI, dan juga berita yang ada di media sosial itu kebanyakan hoax atau belum tahu kebenarannya kayak mana. Mungkin itu saja yang saya dan teman saya dapat sampaikan tentang berita dampak terhadap media digital. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.